Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, program kajian kitab. Dan di Senin pagi kita biasa membahas kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia telah selesai kita kaji bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan hari ini insya Allah kita akan kembali menyajikan kitab terbaru atau kitab baru, pembahasan terbaru yang insya Allah juga disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang juga buku ini ditulis langsung oleh beliau. Dan seperti biasa sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan materi pembahasan, atau lebih tepatnya ini pertemuan perdana di kitab yang baru, mungkin terkait muqaddimah dari kitab yang kita angkat atau yang dipilih oleh beliau, Renungi Perjalanan Hidupmu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung persilakan Ustadz. Fayatafaddal maskur Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan itu adalah nikmat yang sangat mahal, yaitu kesehatan. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Ya, Allah masih memanjangkan umur kita, dan Allah memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu Islam dan iman. Dan pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat bertemu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan memulai satu pembahasan baru dari buku yang kita tulis, yaitu berjudul Renungi Perjalanan Hidupmu. Kalau sebelumnya kita mengikuti perjalanan penciptaan kita, dari setetes air mani, bahkan satu sel spermatozoa hingga menjadi manusia seutuhnya. Ya, kita ikuti perjalanan penciptaan kita, bagaimana Allah menciptakan kita. Nah, pada kesempatan berikut ini, kali ini kita akan mengupas perjalanan yang lebih panjang, ya, yaitu perjalanan kita mulai dari tiada menjadi ada, kemudian kita menuju ke alam berikutnya, ya, yang kita tuangkan di dalam buku ini, yaitu Renungi Perjalanan Hidupmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin, ya. Nah, tentunya, ya,
eh, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, ya, buku ini adalah buku yang ya, berisi tentang penjelasan bagaimana perjalanan hidup seorang insan, anak Adam. Ya, di antara berita gaib yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah adanya kehidupan sebelum ia tercipta di dunia dan juga kehidupan setelah ia mati meninggalkan dunia ini. Jadi hidup manusia di dunia ini hanyalah satu keping dari perjalanan yang panjang, dari kepingan yang banyak dalam hidupnya. Ya, dan segenap perjalanan hidup itu pasti akan dilewati oleh setiap anak manusia. Ya, tidak ada yang lompat begitu ya, dari satu alam lompat ke alam di atasnya ataupun dua alam di atasnya, tidak. Ya, setiap orang akan melewati tahapan-tahapan kehidupan itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini ya fase demi fase, tingkatan demi tingkatan, tahapan demi tahapan, dari satu kehidupan kepada kehidupan lain, dari satu alam ke alam berikutnya. Dan kita semua akan melewati semua perjalanan itu. Ya. Nah, pertama adalah keadaan sebelum dia menjadi sesuatu apapun, yaitu keadaan sebelum jasad diciptakan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu masa yang mana pada masa itu dia belum menjadi sesuatu yang disebut, artinya belum ada. Tapi Allah menyebutkan itu adalah masa yang sudah kita lewati. Hinun minad dahri, satu masa yang pernah kita jalani. Walaupun kita tidak menyadari, tapi kita telah melewati alam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan setelah mati, yaitu keluarnya jasad. Ya, keluarnya dari jasad itu ruh. Ya, ruh akan keluar dari jasad dan akan melalui perjalanan panjang yang tidak bisa kita terka berapa lamanya. Ya, ruh ditiupkan ketika kita berada di perut ibu kita. 120 hari. Allah meniupkan ruh itu melalui seorang malaikat yang Allah perintahkan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. 120 hari. Kalau hitungannya hari. Atau 4 bulan. Ya, 4 bulan. Kita berada di dalam perut ibu kita. Maka diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Maka kita pun menjadi jasad yang bernyawa. Ya, dan ada masa di mana ruh itu akan keluar dari jasad. Ya, dia tidak selamanya berada di jasad itu. Ada masa di mana dia akan keluar dari jasad itu. Dan ada masa pula di mana ruh itu akan kembali ke jasad tersebut, yaitu di hari berbangkit. Ya, dan kita tidak tahu berapa lama ruh akan melewati perjalanan panjang di luar jasad kita. Di luar jasad kita. Ya, kita tidak tahu itu. Hingga akhirnya dikembalikan ke jasad tersebut. Untuk diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan dia menetap ya pada salah satu tempat tinggal yang kekal dan abadi, yaitu surga atau neraka. Surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh dengan azab yang mengerikan. Itu kedua. Ketiga adalah keadaan antara dua keadaan tersebut, yaitu keadaan sesudah ia diciptakan di dunia dan sebelum ia menghadapi kematian. Itulah hari-hari kehidupan seorang anak manusia di dunia. Ibarat kumpulan waktu, kumpulan detik, kumpulan hari.
ya, yang mana waktu itu akan berakhir, tidak abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini, di dunia ini akan fana. Ya, itu bisa kita lihat. Adakah yang abadi hidup di dunia? Gak ada. Semuanya pergi. Orang-orang terdahulu yang bahkan umurnya sampai ribuan tahun juga pergi. Ya, nah kita juga akan pergi. Ya, ada waktu di mana ajal telah tiba. Dia tidak akan maju, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan diundur sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Itulah hari-hari kehidupan manusia di dunia. Dan apabila seorang insan memperhatikan kadar waktu hidupnya di dunia dan membandingkannya dengan dua keadaan sebelum dan sesudahnya, niscaya dia akan tahu bahwa kehidupannya di dunia ini sangat singkat. Lebih singkat daripada kedipan mata jika dibandingkan dengan dua masa yang lainnya. Jika dibandingkan dengan dua masa yang lain. Masa sebelum kita tercipta di dunia, itu sudah berapa ribuan tahun bumi ini ada, dunia ini ada. Baru kita lahir ke dunia. Ya, kemudian juga ketika kita meninggalkan dunia, ada orang yang mati ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dia masih berada di alam barzah. Ya, alam kubur. Ya, nah, bayangkan lamanya waktu yang telah kita lewati dan akan kita lewati dibandingkan dengan waktu yang kita jalani di dunia, itu seperti kedipan mata saja. Ya, nah, jadi bagi yang memandang dunia dengan pandangan seperti ini, ya, niscaya dia tidak akan condong kepada dunia, ya, dan tidak akan peduli bagaimanapun hari-hari, baik dalam keadaan tertimpa musibah, kesempitan, ataupun kelapangan dan kemewahan. Karena akhiratlah yang selalu menjadi perhatian yang ada di pelupuk matanya, yang ada di hadapan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW tidak meninggalkan sebuah batu bata atau sebatang kayu pun sebagai harta warisan. Dia bersabda, "Mali wa mali dunya, ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Apalah peduliku dengan dunia ini? Perumpamaan diriku di dunia ini ibarat seorang pengembara yang beristirahat di bawah pohon untuk kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Ya. Kalau kita bersafar, kita istirahat di tengah perjalanan, tentunya kita tidak akan berniat untuk menetap di situ. Kita akan melanjutkan perjalanan. Ya. Maka perjalanan dunia ini seperti kita berhenti di rest area. Kalau kita masuk jalan tol yang panjang, ya, kita masuk ke rest area. Ya, tentunya tidak lama. Ya, sebentar kita akan melanjutkan perjalanan dan tidak akan menetap di rest area itu. Itulah dunia. Ya. Oleh karena itu akan sangat bermanfaat jika seorang mukmin senantiasa mengingat dan merenungi hakikat perjalanan hidupnya sebagai seorang anak manusia. Ya. Sehingga ia tidak dilalaikan oleh syaitan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Ya. Yaitu bagaimana bisa kembali dengan selamat ke surga. Karena ketika kita katakan Adam dan Hawa diciptakan, Allah menempatkan keduanya di surga. Itulah tempat tinggal Adam dan anak keturunannya. Ya, tapi Allah menguji dengan suatu ujian. Allah mengeluarkan Adam dan istrinya Hawa dari surga. Ya. Dan menguji anak-anak keturunannya. Siapa yang mau kembali selamat ke surga atau mengikuti iblis ke neraka. Ya, tentunya apabila ia merenungi hal ini, dia akan teguh menghadapi berbagai godaan dan rintangan
dalam menapaki setiap fase kehidupannya. Ya, nah, jadi satu-satunya jalan yang mengantarkannya kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dia kembali ke tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itulah dia tugas kita, tujuan kita hadir di dunia untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu ingat bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Ya, semua penuh dengan kepalsuan dan tidak abadi. Ya, akan hilang, akan pergi dan berganti. Adapun kehidupan akhirat, kata Allah, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lilladina yattaquna afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan satu permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Surat Al-An'am ayat 32. Demikian pula dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dalam banyak ayat Allah mensifati kehidupan dunia ini sebagai lahwun wa la'ib, senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui dan menyadari. Ya. Jadi seorang muslim menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidup, pandangan hidup, tujuan hidup, niat dan menjadi tujuan. Ya, nah, itulah ya kehidupan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia adalah suatu yang semu. Ya, Allah sifati itu dengan apa? Lahwun wa la'ib, permainan dan senda gurau. Ya. Nah, ya kita lihat ya tidak ada satupun kondisi yang tetap di dunia ini. Berganti-ganti, naik turun. Ya, naik si fulan, turun si fulan. Ya, begitulah kehidupan dunia. Harta juga berputar. Kadang ada di tangan kita, kadang lepas dari tangan kita. Ya, semuanya serba berubah. Tidak ada yang tetap. Ya, kenikmatan juga berganti dengan kesengsaraan. Ya, kesedihan kadang-kadang berganti dengan kegembiraan. Begitulah, tidak ada satu kondisi yang tetap di dalam kehidupan dunia. Kita semua akan merasakan itu. Ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa senang, ada masa susah. Ya, ada masa kaya, ada masa miskin. Ya, bahkan diri kita sendiri tidak tetap, berubah. Dulu muda, sekarang tua. Ya, dulu rambut kita hitam, sekarang memutih. Dulu kulit kita ketat, sekarang sudah kendur. Dulu kita kuat, sekarang lemah. Itu kehidupan dunia yang selalu berubah, berganti. Tidak seperti kehidupan surga yang kita akan muda terus tidak tua. Ya, cantik terus tidak akan berubah. Tidak akan pudar kecantikannya. Dapat nikmat terus tidak akan berubah menjadi kesengsaraan dan kepiluan. Itu di surga. Ya. Atau mendapatkan kesengsaraan terus tidak akan mendapatkan kenikmatan. Kalau kita berada di neraka. Sakit terus tidak akan merasakan kesenangan. Itu kehidupan akhirat. Ya, adapun kehidupan dunia tidak akan ada kehidupan yang tetap di dunia ini. Ya, semua akan berubah, semua akan pergi, semua akan berganti. Ya, nah maka apabila seorang insan mengetahui itu, dia tidak akan fokus kepada dunia. Dia akan fokus kepada akhiratnya. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tahapan-tahapan kehidupan manusia. Mulai dari dia sesuatu yang tidak disebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kehidupan dunia
sebagai ujian. Itulah salah satu tujuan kauniyah Allah menciptakan kita, yaitu untuk menguji manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur untuk mengujinya. Ya, untuk menguji kita. Ya, jadi kita menjalani kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Ya. Nah, demikian. Kemudian kehidupan yang hakiki, yang kata Allah Subhanahu wa taala lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya, itu kehidupan sesudah mati yang akan kita jalani melewati gerbang kematian. Kematian adalah pintu gerbang menuju alam yang hakiki itu. Nah, demikian. Jadi kita akan ikuti perjalanan kehidupan kita. Ya, mulai dari awal penciptaan kita manusia. Ya. Awal penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lain sebelum Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan lebih dulu malaikat dan jin sebelum Allah menciptakan manusia, yaitu manusia pertama Adam alaihissalam. Jadi boleh dikatakan bahwa manusia ini adalah makhluk bungsu dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang sudah ada sebelumnya. Ya. Allah sebelum menciptakan Adam, Allah telah menciptakan malaikat dan jin. Bahkan penciptaan Adam ini menjadi ujian ya bagi malaikat dan jin. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Dan termasuk Allah perintahkan jin untuk sujud kepada Adam sebagai ujian. Nah, disitulah dimulai kisah pembangkangan jin yang bernama Iblis. Dia enggan, dia tidak mau sujud kepada Adam karena kesombongan. Dimulailah kisah perseteruan antara Iblis, ya, ini adalah yang paling terpandang dari kalangan jin, dan anak Adam. Ya, dan anak Adam. Ya, mulai dari dikeluarkannya ya Adam dari sorga karena bujuk rayu iblis untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya anak keturunan Adam terdampar di dunia ini. Ya, di kehidupan dunia. Keluar dari sorga. Nah, untuk menguji siapakah yang berhak untuk kembali ke kampung halaman. Dan siapa yang mengikuti iblis dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 28, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun." Itu kisahnya. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, min naris samum. Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita ya, sejarah awal ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Sebelumnya sudah ada jin dan sudah ada malaikat. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya tentunya ini sebelum penciptaan Adam. Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk bernama manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kita unsur penciptaannya dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Kullukum min Adam wa kullukum wa Adam khuliqa min turab. Ya. Semua kalian adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi malaikat dan jin sudah lebih dulu ada sebelum kita ada. Ya. Malaikat ini adalah
bentuk jamak dari malak yang secara bahasa bermakna mursil, utusan. Mereka adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan karena mereka bukan Tuhan. Mereka adalah pelaksana-pelaksana perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam alaihi salam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin Allah ciptakan dari nyala api. Dan Adam alaihi salam diciptakan dari apa yang telah diceritakan kepada kamu, yaitu di dalam Al-Qur'an, yaitu dari tanah. Dan jumlah malaikat ini sangat banyak, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Muddatsir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah ini, yaitu para malaikat ini, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat banyak jumlah malaikat itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara nas yang menunjukkan banyaknya jumlah malaikat adalah hadis yang menceritakan tentang Baitul Ma'mur dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan, "Fa'ataina as-samaa'a as-sabi'ata fa'ataitu ala Ibrahim fasallamtu alaihi faqala marhaban bika min ibnin wa baniyin wa nabiyyin farufi'a li al-baitul ma'mur fasa'altu Jibril faqala hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim." Maka kami, kata Nabi, yaitu bersama malaikat yang membawa beliau, mendatangi langit ketujuh. Nah, di situ Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya. Dan beliau menyambut dan berkata, "Selamat datang putraku, sang Nabi. Marhaban bika min ibdin wa nabiyyin." Ya, karena Nabi juga masih keturunan Ibrahim alaihissalam dari kakek beliau yaitu Ismail. Maka aku melihat Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril yang membawa Nabi, yaitu malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, menjelaskan tentang Baitul Ma'mur ini. Ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan ibadah di sana. Ya, setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Ya, setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Setiap hari 70.000 malaikat keluar dan tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu. Berapa jumlah malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Attaqis sama' wa huqqalaha an taqit ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladzzatum bin nisa' alal furush la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala." Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Karena Nabi dapat wahyu, diperlihatkan kepada Nabi apa yang tidak kita lihat. Diperdengarkan kepada Nabi apa yang kita tidak dengar. Langit telah bergetar dan bergemuruh, dan memang sepatutnya begitu. Di langit itu tidak ada satu celah pun, walaupun selebar 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah.
Berapa luas langit itu? Tidak ada tempat ya selebar 4 jari, melainkan malaikat meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Ya, luasnya galaksi kita aja luar biasa. Di sana bahkan ada galaksi-galaksi lain yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Ya, alam semesta ini sangat luas. Apa kata Nabi? Tidak ada di alam semesta yang sangat luas itu tempat selebar 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah di situ. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian tidak akan mampu bersenang-senang dengan wanita. Kalian akan keluar dari rumah menuju tempat yang tinggi untuk berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takut terhadap apa yang dilihat dan didengar. Itu kalau Allah perdengarkan segala sesuatu, perlihatkan segala sesuatu, kita mungkin tidak akan mampu untuk menahannya, ya, untuk menanggung. Kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita tidak akan mampu berlezat-lezat dengan wanita, menikmati wanita, dan kita kerjanya akan mohon kepada Allah, naik ke tempat yang paling tinggi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Nah, demikian. Jadi di sini disebutkan luasnya alam semesta ini, langit itu tidak ada tempat selebar 4 jari, melainkan ada malaikat di situ yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak malaikat itu hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ya, para jemaah, para pendengar, pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, itulah malaikat-malaikat Allah. Dan nas yang ada baik Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa malaikat ini memiliki jasad, bahkan jasad mereka sangat besar. Mereka diciptakan dari cahaya. Jasad itu diciptakan dari cahaya, sebagaimana ya jin juga memiliki jasad yang materinya dari api. Ya. Meskipun tentunya berbeda. Rasulullah menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Jadi mereka ada size-nya, ada ukuran. Ya. Pernah Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dengan 600 sayapnya menutupi ufuk. Saking besarnya. Jadi mereka memiliki ukuran jasad besar. Demikian Nabi menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Nabi mengatakan, "Adina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Innama baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati am." Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy. Sungguhnya antara cuping telinganya dan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Masiratu sab'imi'ati am. Perjalanan 700 tahun. Berapa kita katakan berapa jauh kita bila berjalan 700 tahun. Itu antara cuping telinganya dengan pundaknya. Begitu besarnya malaikat pembawa arsy itu. Ya. Nah, demikian. Yang jumlahnya 8 malaikat. Ya. Mikul arsy. Baik. Dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki sayap. Jadi ada jasadnya. Ya. Jadi ya, tentunya beda unsur penciptaannya. Mereka dari cahaya. Ya, mereka dari cahaya, dari min nur. Ya, mereka memiliki sayap. Meskipun berbeda-beda jumlah sayap. Ya, di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang memiliki 600 sayap, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi.
yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang memiliki sayap, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, yaitu ada yang lebih dari itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian ya. Jadi manusia dibandingkan dengan penciptaan malaikat mungkin tidak ada apa-apanya kita. Ya, kita mungkin makhluk yang kecil dibandingkan dengan malaikat-malaikat itu. Ya. Dan Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama ketika di Abtah. Itu satu tempat antara Mekah dan Mina. Walaupun lebih dekat ke Mina, itu Abtah. Rasulullah melihat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang menutupi ufuk. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. 600 sayap ya menutupi ufuk. Nah, demikian. Jadi meskipun malaikat memiliki jasad, malaikat tidak membutuhkan makan dan minum untuk hidupnya. Berbeda dengan manusia. Yang disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim yang didatangi oleh malaikat yang menyerupai mereka, karena malaikat bisa menjelma seperti manusia. Ya. Nah, ketika dihidangkan makanan kepada mereka, mereka tidak mau menyentuhnya, karena ini adalah malaikat. Ya, bukan makhluk biasa, bukan manusia. Allah menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Yadakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkarun. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf. Wabasyaruhu bighulamin alim. Allah mengatakan, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun. Ya, menjawab salam itu. Ya, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Qaumun munkarun. Munkarun artinya tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dia pun membawa daging anak sapi yang gemuk. Ijlin samin. Ijl anak sapi yang gemuk. Samin. Lalu dihidangkannya makanan itu kepada mereka, kepada tamu-tamu itu. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Ala ta'kulun. Ya, tetapi mereka tidak mau makan. Ya, fa'aujasa minhum khifa. Maka Ibrahim pun merasa takut terhadap mereka. Ini manusia ataupun makhluk tidak makan. Maka mereka memberi kabar gembira kepadanya, yaitu dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak alaihissalam. Jadi mereka tidak makan. Ya, Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan kepada malaikat-malaikat ini, mereka tidak menyentuh. Ya, karena mereka tidak perlu makan untuk hidup. Malaikat juga memiliki akal. Sebab jika tidak memiliki akal, tidak mungkin Allah memuji malaikat dengan menyebutkan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka dan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, manusia ini memiliki hubungan erat dengan malaikat ini. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga dibebankan tugas dan tanggung jawab. Hanya saja bedanya adalah Allah tidak membekali mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil, faktor terbesar manusia tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar perintah Allah adalah karena hawa nafsu yang dia ikuti. Seandainya hawa nafsu itu tidak ada pada mereka, pada anak Adam, maka mereka seperti malaikat yang tidak akan mendurhakai perintah Allah dan senantiasa taat.
Tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan malaikat dengan anak Adam ini. Adam dan anak keturunannya manusia yaitu pada hawa nafsu. Allah ciptakan pada manusia hawa nafsu, ya, yang kita bawa lahir dan tidak akan bisa dibuang dari manusia itu. Ya, maka tidak ada istilahnya membuang hawa nafsu. Ya, yang ada adalah mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak akan bisa kita hilangkan dari diri kita. Ya, tidak akan bisa dihilangkan. Dia melekat pada anak Adam. Itulah dia karakteristik anak Adam, punya hawa nafsu. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan saya tidak punya hawa nafsu lagi. Pasti ada hawa nafsu itu. Dia berkata seperti itu aja dengan hawa nafsu. Ya. Dia mengatakan aku tidak punya hawa nafsu lagi, hawa nafsuku sudah kubuang. Dia bicara itu aja, dia bicara begitu saja itu dengan hawa nafsu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itulah karakteristik anak Adam yang membedakan mereka dengan malaikat. Dan itulah yang menyebabkan manusia itu sering dan banyak melanggar perintah Allah. Dan karena itu pula Adam mendurhakai perintah Allah dan akhirnya Adam dikeluarkan dari surga bersama istrinya. Ya, itulah yang menjadi ujian. Tapi dengan itu pula, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak Adam dan menempatkannya di surga apabila dia berhasil mengendalikan nafsunya. Dia berhasil mengalahkan nafsunya. Maka tempat yang Allah janjikan adalah surga yang tinggi. Ya, nah demikian. Yang tidak ada makhluk lain yang Allah tempatkan di situ selain anak Adam. Para jemaah yang dimuliakan. Baik. Jadi kita lihat ya, malaikat-malaikat ini adalah makhluk Allah yang dibebani tugas dan tanggung jawab. Dan namun mereka tidak sebagaimana manusia ya, mereka diberi kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak diberikan hawa nafsu. Ya, mereka tidak diberikan hawa nafsu sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua melaksanakan tugas masing-masing dengan benar sesuai dengan perintahnya. Ya. Dan jika kita melihat tugas dan tanggung jawab malaikat yang bermacam-macam, kita akan menemukan hubungan erat antara alam malaikat dan alam manusia. Hubungan yang menunjukkan kedekatan kita dengan mereka. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh atau mungkin seluruh tugas mereka adalah untuk kepentingan manusia. Sejak keberadaan manusia di dalam rahim, malaikatlah yang ditugaskan untuk meniupkan ruh pada anak Adam ini dan menuliskan segala takdir kehidupannya seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ini hubungan alam manusia dengan alam malaikat. Bahwa kita ada kedekatan yang sangat erat dengan alam malaikat ini. Bahwa perjalanan manusia ya tidak lepas dari peran dan keikutsertaan malaikat di dalamnya. Nabi mengatakan sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Ya. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengirim ya seorang malaikat untuk fayamfuhu fihi ruh. 40 hari ketiga. Ya, atau 4 bulan, 120 hari dia di dalam perut ibunya, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat. Siapa yang diperintahkan kepada anak Adam? Malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis takdirnya, bikatbi rizkihi, ajalihi, amalihi, syakiyun au sa'id. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, apakah dia celaka atau bahagia. Ya, nah demikian. Jadi ada peran malaikat di situ. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh malaikat-malaikatnya untuk ya berkhidmat kepada kehidupan anak Adam. Ya, menyertainya, menulis apa yang dilakukannya dan lain-lain sebagainya. Ya.
Demikian pula dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, misalnya untuk kehidupan manusia itu hujan yang Allah turunkan dari langit. Dengan itu manusia hidup di muka bumi Allah ini. Karena ada hujan yang turun dari langit. Sadarkah kita bahwa semua air tawar yang ada di muka bumi ini berasal dari langit, yang ditampung oleh bumi, ya, kemudian menjadi sumber kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Siapakah yang menurunkan air itu dari langit? Allah tentunya. Siapa yang Allah perintahkan? Malaikat. Siapa malaikatnya? Malaikat Mikail. Ya, yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan. Tanpa hujan kita kehabisan air tawar di muka bumi. Ya, tentunya kita tidak akan bisa hidup. Tanaman tidak akan bisa hidup. Ya, hewan-hewan ternak tidak akan bisa hidup. Akan mati kehidupan di muka bumi. Ya, wallahu a'lam. Cepat lambat kita akan mati di muka bumi ketika apabila kita tidak menemukan air. Nah, jadi kehidupan yang sangat vital bagi manusia yaitu air yang turun dari langit itu, ada malaikat yang Allah perintahkan untuk itu, yaitu malaikat Mikail. Nah, demikian. Jadi Allah tugaskan malaikat-malaikat ini untuk mengurus kepentingan manusia. Mengurus kepentingan manusia. Dan apabila manusia menyadari hal ini, niscaya akan tumbuh rasa cinta mereka kepada para malaikat. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang membenci sebagian malaikat dan menyukai malaikat yang lain. Mereka membenci malaikat Jibril yang datang dengan wahyu. Mereka menyukai malaikat Mikail karena datang dengan air. Ya, wahyu berat, perintah dan larangan. Air sumber kehidupan. Itu Yahudi, itu orang-orang Bani Israel. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana Allah menugaskan malaikat ini untuk kepentingan kita, maka akan tumbuh kesadaran di dalam diri kita, kecintaan ya kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, kita pun merasakan keberadaan mereka di sekitar kita. Mereka makhluk-makhluk mulia, seperti kita disertai oleh orang yang mulia. Bagaimana? Kita akan takut berbuat salah. Kita takut berbuat tidak senonoh. Malu kita. Kenapa? Karena ada orang-orang mulia yang menyertai kita. Ya, kalau kita berjalan sama orang yang terpandang mulia, terhormat, kita akan menjaga diri juga. Kita takut membuat suatu hal yang buruk, tidak pantas, tidak layak. Kenapa? Karena kita bersama orang-orang yang mulia. Nah, tanpa harus hadir ke orang-orang mulia itu bersama kita, sudah ada makhluk-makhluk Allah yang mulia juga, bahkan tidak kalah mulia, yang selalu menyertai kita. Nah, ini menumbuhkan ya salah satu yang kita katakan sifat muraqabah, yaitu merasakan kehadiran para malaikat ini di dalam kehidupan kita. Kita menyintai mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat, yang mulia. Maka kita pun segan ataupun takut ataupun ya merasa kita katakan berat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena mereka ada bersama kita, ya, menyertai kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka malaikat adalah makhluk yang mendatangkan kebaikan paling besar jika manusia dekat dengan mereka. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia, menasihati, memberikan hikmah, mendoakan kebaikan, ya seperti yang Nabi ceritakan di dalam banyak hadis. Ada malaikat-malaikat yang mendoakan manusia di majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa membisiki kebaikan, namanya bitanatul khair. Ya, ada malaikat-malaikat yang memberikan ilmu kepada manusia, yaitu wahyu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu malaikat Jibril yang datang dengan ilmu dari Allah, yaitu wahyu yang disampaikan kepada utusan Allah untuk manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak malaikat, ada 3 yang menjadi pemimpin mereka. Yang pertama adalah malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Ini adalah kehidupan bagi jiwa, hati, dan ruh manusia.
Kemudian malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. 2 kali malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertama tiupan kehancuran. Yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala 2 kali. Pertama tiupan yang menghancurkan, membinasakan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang tersisa. Yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ya, ketika ditiup tiupan kebangkitan ini, maka manusia tiba di alam terakhir, yaitu alam akhirat. Itulah pintu gerbang kita berada di alam akhirat. Kalau pintu gerbang kita berada di alam barzah dengan kematian, yaitu dicabutnya ruh oleh malakul maut, maka pintu gerbang menuju alam akhirat, alam terakhir adalah ditiupnya sangkakala pada tiupan kedua, di mana manusia bangkit dari kematian mereka, ya, bangkit dari kebinasaan mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Turunnya hujan itu bukanlah perkara remeh. Itulah kehidupan di muka bumi, karena ada hujan. Ya, maka hujan tidak boleh dicela. Ketika hujan turun, kita berdoa. Apa doanya? Doa turun hujan. Salah satunya adalah kita katakan hadhihi rahmah atau hadar rahmah. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an atau tayyiban. Ya. Doa-doa berharap kebaikan, mengatakan ini rahmat, maka tidak boleh menyifati hujan dengan kata-kata misalnya musim hujan, musim banjir. Itu kata-kata yang nggak tepat. Ya, menisbatkan ataupun mengidentikan hujan itu dengan banjir, mengidentikan hujan itu dengan bencana. Itu kata-kata yang terlarang sebenarnya. Ini musim hujan, musim banjir. Seolah-olah penyebab banjir itu adalah hujan, padahal tidak. Ya, kalau kita kaji lebih mendalam, penyebab banjir itu bukan hujan, tapi akibat ulah tangan perbuatan manusia. Hutan dingkuduli, alam tidak dijaga, kan begitu ya. Buang sampah sembarangan. Jadi jangan dinisbatkan kepada hujan, banjir itu. Itu kata-kata yang terlarang. Salah satu kata-kata yang terlarang adalah musim hujan, musim banjir. Ya. Musim hujan, musim banjir. Seolah-olah penyebab banjir adalah hujan. Padahal kata-kata itu seolah-olah melemparkan kesalahan pada yang lain. Yang salah manusia, bukan hujannya. Yang salah bukan hujannya, tapi yang salah adalah manusia. Hujan itu adalah sumber kehidupan. Allah telah menugaskan seorang malaikat, bayangkan, untuk melakukan tugas itu, untuk mengatur urusan itu. Dia siapa? Dia adalah malaikat Mikail. Dan maka jangan sekali-kali kita cela hujan. Kita nisbatkan keburukan kepada hujan. Maka salah satu doa kalau kita dapat hujan adalah hadhihi rahmah. Ini adalah rahmah. Ya, nah demikian. Dan ketiga, malaikat ini menjadi pemimpin malaikat karena tugas mereka yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang dengannya hati manusia akan hidup. Mikail bertugas menurunkan hujan, ya, yang dengannya bumi akan hidup, manusia akan hidup, jasadnya. Ya, dan Israfil akan meniup sangkakala pada kali yang kedua, maka jasad manusia akan hidup kembali di alam terakhir, yaitu alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin pada kesempatan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya di pertemuan perdana untuk kitab Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan para pemirsa Rosyad TV, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, kami menyoroti ada beberapa hal yang kita tangkap. Yang pertama, kita akan memahami tentang tujuan dari perjalanan hidup kita dengan membahas kitab yang akan kita bahas mulai hari ini hingga pekan-pekan berikutnya. Dan yang kedua, kita akan selalu temui atau kita akan memahami bahwasannya hakikat dunia adalah perjalanan atau permainan dan senda gurau. Juga kita akan temui bahwasannya di perjalanan hidup kita akan
selalu menemui kemudahan dan kesusahan. Baik, untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita seperti biasa di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa juga melalui SMS ataupun pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, mungkin untuk perdana kita bacakan pertanyaan yang ada di studio terlebih dahulu, Ustaz. Apakah Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan standarnya atau secara default manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sanggup melewati setiap hal yang akan ditemui dalam perjalanan hidupnya, Ustaz? Baik itu kemudahan ataupun kesusahan. Silakan, Ustaz. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan menguji manusia melainkan menurut kadar kemampuan. Ya, ujian sesuai dengan tingkatan. Ya, seperti kita sekolah, anak SD dikasih ujian anak SD, anak SMA dikasih ujian anak SMA, dan akan kelihatan siapa yang lulus, siapa yang gagal. Ya, nah, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan katakan ketika kita gagal, wah saya diberi ujian yang nggak cocok, nggak. Ya, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja kita yang gagal dalam ujian itu. Ya, yang kita yang tidak berhasil melewati ujian yang sebenarnya mampu untuk kita lewati, mampu untuk kita selesaikan. Para pemirsa dan pendengar yang ya. Nah, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidaklah berbuat aniaya kepada hamba-hamba. Ya. Nah, jadi kita katakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu akibat kelalaiannya. Ya. Dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan adab, itu adalah akibat perbuatan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jangan dia salahkan siapa-siapa. Apalagi dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, dan kembali kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa melalui SMS dan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Dan kita kembali bacakan pertanyaan yang ada di studio, Ustaz. Ketika ada kemudahan, seseorang merasa disayangi oleh Allah, dan ketika ada kesulitan, dia merasa dibenci oleh Allah. Benarkah perasaan seperti ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, tentunya tidak. Ya, kelapangan rezeki yang Allah berikan itu tidak menunjukkan bahwa Allah sayang dan cinta kepada hamba itu. Tidak serta-merta menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hamba itu. Boleh jadi kelapangan, rezeki, kekayaan itu adalah ujian. Dan memang ujian. Dan tidak lantas kita katakan kesulitan, kesempitan yang Allah berikan kepada hamba itu Allah membencinya. Ya. Boleh jadi itu adalah kasih sayang Allah kepadanya untuk satu, menghapus dosa-dosanya, mengangkat derajat, memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, nah, karena di balik ujian, ya, itu ada surga yang menanti. Kalau kita bisa melewati ujian itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan mati. Wa nabluukum bil khairi wa bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, dan kami akan uji kamu dengan apa? Dengan ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nabi mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang di bawah itu dan seterusnya.
Apakah perjalanan hidup para nabi itu mulus? Selalu mendapatkan nikmat, kemudahan, kemenangan, kelapangan? Tidak. Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang berat. Apakah ujian-ujian berat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul ini adalah bentuk kebencian Allah kepada mereka? Tentunya tidak. Justru itu adalah salah satu, kalau kita katakan, cara Allah untuk menaikkan dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Lalu bagaimana dengan Fir'aun, Qarun, yang Allah beri kekuasaan, yang Allah beri kekayaan? Apakah itu tanda Allah menyintainya? Tidak. Ya, justru itu menjadi apa? Malapetaka dan bencana bagi mereka. Kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki itu justru ya menjadi bencana dan musibah bagi mereka. Dan itu bukan tanda bahwa Allah menyintai Fir'aun, Allah menyintai Qarun, Allah kasih dia harta yang bergelim, apa namanya kita katakan, yang sangat banyak. Ya, demikian pula sebaliknya. Tidak berarti ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu adalah wujud kebencian Allah kepada mereka. Coba lihat ujian yang didapati oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika ia berada di atas perahu yang overload, ya, kelebihan penumpang. Artinya harus ada satu orang penumpang yang dilempar ke laut. Di tengah laut ini, bayangkan kita berada di tengah laut, tiba-tiba nakhoda mengumumkan harus ada satu orang, kalau mau selamat semuanya, kalau mau selamat, maka harus ada satu orang yang dilempar ke laut. Supaya adil, maka nakhoda ini memerintahkan setiap orang menulis nama dan masukkannya ke dalam botol. Nama setiap penumpang. Untuk diundi siapa nama yang keluar. Itu diundi sampai 3 kali, yang keluar tetap nama Nabi Yunus. Bayangkan ujian yang berat itu. Di atas kapal yang yang kelebihan muatan ini. Diundi satu orang untuk dilempar ke laut. Setiap kali diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Kalau kita mungkin sudah buruk sangka aja itu. Apa yang Allah maui terhadap diri saya ini? Kok keluar nama saya terus itu? Allah yang pilih itu. Itu ujian berat, bayangkan. Betul-betul dilemparkan ke laut. Selesai penderitaan setelah dilemparkan ke laut. Tidak. Penderitaan belum selesai. Masalah belum kelar. Begitu dilempar ke laut, terombang-ambing di atas laut, orang-orang selamat, sementara ini antara hidup dan mati. Dalam kondisi seperti itu, bukan dapat kayu atau dapat pertolongan, tidak. Ditelan ikan. Wah, kalau kita udah lebih buruk sangka lagi itu ya. Apa ini sebenarnya yang Allah kehendaki atas diri saya? Sudah dibuang ke laut, ditelan ikan lagi. Ya, itu ujian yang berat itu. Ya. Tapi Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Itu yang terus dia ucapkan, beliau ucapkan di dalam perut ikan yang gelap. Ya. Itu yang hanya itu yang bisa beliau lakukan dalam perut ikan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dakwatu tinnun. Itu cobaan yang berat. Dan beliau tetap sabar berzikir kepada Allah dan akhirnya turunlah pertolongan Allah itu. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya pertolongan Allah, kita harus siap menjalani ujian itu. Kalau tidak, kita tidak akan mencicipi yang namanya nikmatnya, lezatnya turunnya pertolongan Allah Subhanahu. Jadi ada hikmah di balik itu, dan semuanya itu tentu tidak akan keluar dari batas kemampuan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab pagi ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan tentunya kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab yang ditulis oleh guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, Renungi Perjalanan Hidupmu. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.